Pengertian dari neraca lajur adalah kertas kerja yang terdiri dari banyak kolom yang digunakan untuk mengetahui saldo tiap akun, mencantumkan jurnal yang dilakukan, dan menyiapkan informasi yang diperlukan untuk pembuatan laporan keuangan. Jadi, neraca lajur yang kita susun ini digunakan untuk membantu kita dalam menyiapkan laporan keuangan. Bentuk neraca lajur ada 4. Yang pertama adalah bentuk 8 kolom, yang kedua 10 kolom, yang ketiga 12 kolom, dan yang keempat 14 kolom. Kali ini kita akan belajar bentuk neraca lajur 10 kolom. Data apa yang dibutuhkan terlebih dahulu sebelum kita menyusun neraca lajur 10 kolom? Yang kita butuhkan adalah 1. Neraca saldo, yang kedua adalah jurnal penyesuaian. Berikut neraca saldo dan jurnal penyesuaian yang sudah disiapkan untuk pembuatan neraca lajur 10 kolom. Baik, langkah yang pertama yaitu memindahkan neraca saldo yang sudah kita siapkan ini ke neraca lajur kolom neraca saldo. Untuk memudahkan kolom neraca saldo, saya beri warna hijau. Langkahnya sangat mudah sekali, yaitu semua data yang ada di neraca saldo ini kita pindahkan semua ke neraca lajur. Yang pertama adalah nomor akun, kita pindahkan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, nama akun dipindahkan semuanya. Kemudian nilai rupiah di sisi debit kita pindahkan, dan nilai rupiah di sisi kredit. Kemudian kita jumlahnya sama, debit dan kredit sebesar 56.000. Baik, ini untuk langkah yang pertama, hanya memindahkan semua data neraca saldo ke neraca lajur. Selanjutnya langkah yang kedua yaitu menyiapkan jurnal penyesuaian yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian memindahkan jurnal penyesuaian ini ke kolom penyesuaian. Karena ini kolomnya sangat sempit, maka akan saya ganti dulu. Saya lebarkan supaya menjadi lebih mudah. Untuk laba rugi dan neraca akan saya hapus terlebih dahulu. Ini kolom neraca lajur. Untuk laba rugi dan neraca saya hilangkan terlebih dahulu, karena saya akan memindahkan jurnal penyesuaian ke kolom penyesuaian di neraca lajur. Untuk memindahkan jurnal penyesuaian ke dalam neraca lajur, apabila ada nama akun yang ada di jurnal penyesuaian ini yang belum ada di neraca saldo, maka nama akun yang baru ditambahkan dan ditulis di bawahnya. Langsung saja kita pindahkan dari jurnal penyesuaian ini ke kolom neraca lajur. Yang pertama adalah akun beban perlengkapan. Perhatikan akun-akun di neraca saldo. Apakah ada beban perlengkapan? Ternyata tidak ada. Sesuai ketentuan, jika ada akun baru, maka akun baru kita tulis di bawahnya. Namanya beban perlengkapan. Nilai rupiahnya di debit. Dipindah debit kolom penyesuaian. Selanjutnya untuk akun perlengkapan. Sudah ada nama akun perlengkapan, maka tidak perlu ditambah baru. Perlengkapan sebesar 2.000 di sisi kredit. Baik, selanjutnya adalah sewa diterima di muka. Perhatikan, ada nama akun sewa diterima di muka. Ini saya singkat karena tidak cukup sewa diterima saja, harusnya sewa diterima di muka. Berapa besar nilai rupiahnya? 5.000 di sisi debit. Baik, selanjutnya adalah pendapatan sewa. Perhatikan akun yang ada di neraca saldo. Untuk akun pendapatan sewa tidak ada, berarti ada akun baru namanya pendapatan sewa. Kita catat di bawah, kita tambahkan dan dicatat. Nilai rupiahnya di sisi kredit sebesar 5.000. Selanjutnya untuk beban gaji,
Ada nama akun beban gaji, tidak perlu ditambah akun baru, nilai rupiahnya 1.500 di sisi debit. Selanjutnya utang gaji. Ternyata di neraca saldo tidak ada akun namanya utang gaji. Maka utang gaji ditambahkan. Kita tulis di bawah utang gaji. Nilai rupiahnya 1.500 di sisi kredit. Dan yang terakhir, piutang usaha ada sebesar 6.000 di sisi debit. Dan pendapatan jasa juga ada. Ini hanya pendapatan saja karena kalau ditulis jasa tidak cukup. Ini saya singkat. Nilai rupiahnya 6.000 di sisi kredit. Baik, semua akun sudah kita pindahkan. Dari jurnal penyesuaian dipindahkan ke neraca lajur kolom penyesuaian. Selanjutnya kita jumlahkan. Jumlahnya sama, debit dan kredit sebesar 8.500. Baik, selanjutnya adalah langkah yang keempat. Langkah keempat ini mengisi kolom neraca saldo disesuaikan. Akan saya beri warna hijau supaya lebih jelas. Cara mengerjakannya sangat mudah, yaitu menjumlahkan saldo-saldo yang ada di neraca saldo dengan penyesuaian. Nah, misalnya seperti ini. Kas, tidak ada pembetulan. Saya menggunakan istilah pembetulan. Sehingga nilai 10.000 ini sudah benar, atau sudah menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Langsung kita pindahkan ke neraca saldo disesuaikan di sisi debit sesuai dengan neraca saldo. Selanjutnya, piutang usaha. Neraca saldo di sisi debit. Kemudian di jurnal penyesuaian ada pembetulan. Saya menggunakan istilah pembetulan. Di sisi debit. Debit dengan debit ditambah. Maka nilai rupiahnya di debit sebesar 11.000. Selanjutnya perlengkapan. Di neraca saldo di sisi debit ada penyesuaian di sisi kredit atau ada pembetulan di sisi kredit, maka debit dan kredit dikurangi. Lebih banyak mana saldo debit dengan saldo kredit? Ternyata lebih banyak saldo debit. Maka neraca saldo disesuaikan, hasil pengurangannya diletakkan di sisi debit sebesar 4.000. Selanjutnya untuk akun peralatan tidak ada penyesuaian atau tidak ada pembetulan, maka nilai rupiahnya sudah sesuai sebesar 25.000 di sisi debit. Selanjutnya untuk utang usaha juga tidak ada penyesuaian sehingga nilai rupiahnya 5.000 di sisi kredit. Sewa diterima di muka. Di neraca saldo sisi kredit ada penyesuaian di sisi debit sehingga kredit dan debit dikurangi. Nilai rupiahnya lebih banyak saldo kredit sebesar 1.000. Maka kita letakkan di sisi kredit 1.000. Untuk modal tidak ada penyesuaian, nilai rupiahnya di sisi kredit 20.000. Selanjutnya untuk pendapatan jasa, di neraca saldo di sisi kredit, kemudian pembetulan untuk penyesuaian di sisi kredit. Kredit dengan kredit ditambah. Nilai rupiahnya kredit 31.000. Beban gaji di sisi debit di neraca saldo, kemudian di jurnal penyesuaian di sisi debit. Debit dengan debit ditambahkan. Saldonya debit 11.500. Selanjutnya untuk akun-akun baru, karena di neraca saldo tidak ada, maka tinggal memindahkan dari jurnal penyesuaian ke neraca saldo disesuaikan. Beban perlengkapan di debit, di neraca saldo di sisi debit. Pendapatan sewa di sisi kredit, kita pindahkan di neraca saldo disesuaikan di sisi kredit. Utang gaji di sisi kredit, kita pindahkan di sisi kredit di neraca saldo disesuaikan. Selanjutnya kita jumlahkan debit dan kredit sama. 63.500. Jadi untuk mengisi neraca saldo disesuaikan, perhatikan neraca saldo dan jurnal penyesuaian.
jika debit dengan debit ditambahkan. Neraca saldo disesuaikan dicatat di sisi debit. Selanjutnya, neraca saldo di kredit dan jurnal penyesuaian di kredit juga ditambahkan. Maka saldonya dicatat di sisi kredit. Bagaimana jika berbeda debit dan kredit atau kredit dan debit? Misalnya untuk perlengkapan, neraca saldo di debit, jurnal penyesuaian di kredit. Ini dikurangi. Lebih banyak mana saldonya, debit dan kredit? Lebih banyak saldo debit, maka dicatat di neraca saldo disesuaikan di sisi debit. Jika banyak saldo di kredit, maka kita catat di neraca saldo disesuaikan di sisi kredit. Sebaliknya, jika neraca saldo di kredit, penyesuaian di debit ini juga dikurangi. Lebih banyak mana saldo kredit dengan debit? Jika lebih banyak kredit, maka kita catat di neraca saldo disesuaikan di sisi kredit. Sebaliknya, jika banyak saldo debit, maka kita akan mencatat hasil pengurangannya di sisi debit. Langkah yang kelima adalah mengisi laba rugi. Akan saya beri warna hijau supaya menjadi lebih jelas. Untuk mengisi laba rugi ini, nilai rupiahnya diambil dari neraca saldo disesuaikan. Supaya menjadi tidak bingung, maka nilai rupiah, neraca saldo, dan penyesuaian akan saya tutup. Karena nilai rupiah di neraca saldo sudah menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Baik, akan saya berikan keterangan bahwa kolom laba rugi, nilai rupiah diambil dari neraca saldo disesuaikan. Laba rugi terdiri dari akun pendapatan dan beban. Selanjutnya kita mencari nama akun pendapatan. Ada dua, yaitu pendapatan jasa dan pendapatan sewa. Letaknya di sisi kredit. Pendapatan jasa sebesar 31.000 langsung kita pindahkan ke kolom laba rugi. Selanjutnya kita mencari nama akun beban. Ada beban gaji dan beban perlengkapan. Di sisi debit langsung kita pindah ke laba rugi di sisi debit. Baik, sudah selesai. Selanjutnya kita jumlahkan. Jumlah debit dan kredit tidak sama. Di sisi debit ada saldo 13.500 dan di sisi kredit 36.000. Jika debit lebih kecil dari kredit, maka ini yang disebut dengan laba. Atau sebaliknya, jika debit lebih besar dari kredit, ini disebut dengan rugi. Karena di sisi kredit ada pendapatan. Perusahaan terima uang sebesar 36.000. Dan di sisi debit itu adalah pengeluaran uang. Dan total debit ada 13.500. Jadi selisihnya 36 dikurangi dengan 13.500 sebesar 22.500. Karena lebih banyak kredit, ini yang disebut dengan laba bersih. Saldonya dicatat di nilai rupiah yang kecil, sehingga kalau kita jumlahkan, jumlah debit dan kredit sama, yaitu sebesar 36.000. Selanjutnya langkah yang keenam, yaitu mengisi kolom neraca. Sama dengan kolom laba rugi, kolom neraca ini nilai rupiahnya diambil dari neraca saldo disesuaikan. Sehingga untuk neraca saldo dan penyesuaian akan saya tutup. Saya berikan penjelasan bahwa kolom neraca nilai rupiah diambil dari nilai rupiah neraca saldo disesuaikan. Dan neraca terdiri dari akun harta, utang, dan modal. Untuk lebih mudahnya, jika ada nomor akun, perhatikan harta, nomor akunnya 1, sehingga angka depan 1 ini adalah akun harta. Ada kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan. Letaknya di sisi debit. Maka langsung kita pindahkan ke kolom neraca di sisi debit. Kas 10.000, piutang usaha 11.000, perlengkapan 4.000, dan peralatan 25.000 di sisi debit.
Selanjutnya akun utang. Akun utang nomor akunnya adalah 2. Perhatikan ada utang usaha, ada sewa diterima di muka, dan ada utang gaji. Letaknya di sisi kredit. Langsung kita pindahkan. Utang usaha 5.000 di kredit, sewa diterima di muka 1.000 di sisi kredit, dan utang gaji 1.500 di sisi kredit. Dan yang terakhir adalah kolom modal. Kolom modal ini letaknya di sisi kredit, yaitu sebesar 20.000. Selain akun harta utang modal, tidak perlu kita pindahkan ke kolom neraca, karena nomor akun 4 dan 5 sudah kita pindahkan ke kolom laba rugi. Selanjutnya kita jumlahkan. Jumlah debit dan kredit juga tidak sama. Maka ketentuannya jika laba, saldo laba kita letakkan di sisi kredit. Jika rugi, saldo rugi kita pindahkan di sisi debit. Cara pencatatannya perhatikan. Debit 50.000, kredit 27.000. Kita selisihkan sebesar 22.500 sesuai dengan akun laba yang ada di kolom laba rugi. Maka ketentuannya jika laba, saldonya diletakkan di sisi kredit. Kita jumlahkan, jumlahnya sama, 50.000, 50.000.